Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Kelompok 2 beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Aam Widiawati, kedua adalah Salsabila, ketiga Anggi Novian Rahmadanti, keempat Anissa Siti Ajahara, yang kelima Apriani, dan yang terakhir Wawan Ridwan. Di sini saya Anggi Novian Rahmadanti akan menjelaskan tentang nilai guna atau utility. Nah, apa sih itu nilai guna atau utility? Nilai guna dapat didefinisikan sebagai kepuasan dan kenikmatan yang diperoleh seseorang dalam mengkonsumsi barang. Apabila kepuasan semakin tinggi, maka nilai guna atau utility dari barang tersebut akan bertambah tinggi pula. Nah, di dalam nilai guna itu terdapat macam-macam nilai guna barang. Yang pertama itu ada form utility, yaitu suatu benda yang setelah diubah bentuknya akan lebih bermanfaat bagi manusia. Contoh yang pertama, kayu diubah menjadi kursi. Contoh yang kedua, kain diubah menjadi baju. Contoh yang ketiga, kulit sapi diubah menjadi sepatu. Nah, ketiga barang tersebut jika sudah melewati proses diproduksi, maka akan berubah menjadi barang yang dapat bermanfaat bagi manusia. Terus, macam-macam nilai guna barang selanjutnya yaitu ada ownership utility, atau suatu benda akan lebih berguna jika dimiliki oleh orang yang tepat. Contohnya, ikan laut menjadi berguna setelah ditangkap, dan buku di toko menjadi berguna setelah dibeli. Selanjutnya, yaitu ada time utility, adalah suatu benda akan lebih bermanfaat bila digunakan pada waktu yang tepat. Contohnya, yang pertama, payung dan jas hujan menjadi barang berguna pada saat turun hujan. Contoh yang kedua, obat menjadi berguna pada saat jatuh sakit. Contoh yang ketiga, baju hangat berguna pada saat musim dingin. Berikutnya ada place utility, yaitu di mana nilai yang diciptakan oleh suatu bisnis dalam menyediakan produk tempat yang dimiliki customer. Contohnya, batu di gunung diangkut ke kota sebagai bahan bangunan. Kemudian ada pasir di gunung diangkut ke kota sebagai bahan bangunan juga. Nah, contoh yang ketiga yaitu sayur di kebun diangkut ke pasar untuk dijual kembali. Slide selanjutnya yaitu ada contoh dari form utility yang dimana penjelasannya sudah saya jelaskan di awal, yaitu suatu benda yang setelah diubah bentuknya akan lebih bermanfaat bagi manusia. Nah, di sini itu contohnya kain yang diubah menjadi baju atau celana dan masker kain. Perkenalkan, nama saya Anissa Siti Ajahra dari kelas MN20D akan menjelaskan tentang satu jenis barang, yaitu time utility. Masker ini lebih berguna jika digunakan di masa pandemi COVID-19, dan penggunaan masker juga diwajibkan oleh pemerintah. Memakai masker adalah hal yang penting untuk mengendalikan penyebaran virus corona, termasuk di dalam rumah. Tinjauan CDC memperjelas bahwa penggunaan masker, menjaga jarak secara fisik, menghindari keramaian, dan mencuci tangan membantu mengendalikan penyebaran virus jahat ini. Saya adalah Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan slide dari Anissa, yaitu slide 6 dan 7. Di slide 6, di situ terdapat sebuah tabel. Di tabel ini ada Ki, TU, dan MU. Ki yaitu unit, TU yaitu total utility, MU yaitu marginal utility, sama dengan TU dibagi Ki. Ki 0, TU 30 sama dengan 30, 30 ke 48 sama dengan 18, 48 ke 63 sama dengan 15, 63 ke 73 sama dengan 10, 73 ke 81 sama dengan 8, 81 ke 81 sama dengan 0,
81 ke 75 sama dengan negatif 6. 75 ke 65 sama dengan negatif 10. Di slide ke-7, terdapat sebuah kurva yang menunjukkan hasil dari slide ke-6. Selanjutnya yaitu lebih dari satu jenis barang, yaitu masker medis dan masker kain. Berikut adalah tabelnya, di mana Q adalah unit, TUA adalah total utility masker medis, TUB adalah total utility masker kain, MUA yaitu marginal utility masker medis, dan MUB yaitu marginal utility masker kain. Hasil dari marginal utility A adalah dari 0 ke 30 sama dengan 30, 30 ke 48 adalah 18, 48 ke 63 adalah 15, 63 ke 73 adalah 10, 73 ke 81 hasilnya 8, 81 ke 81 adalah 0, 81 ke 75 adalah minus 6, 75 ke 65 adalah minus 10. Untuk marginal utility B, dari 0 ke 40, 40, 40 ke 56 hasilnya 16, 56 ke 43 hasilnya 13, 43 ke 70 hasilnya 27, 70 ke 84 hasilnya 14, 84 ke 92 hasilnya 8, 92 ke 92 hasilnya 0, 92 ke 73 hasilnya negatif 19. Jadi nilai maksimum A dan B adalah 5 dan 6. Untuk tabel berikutnya sudah diketahui nilai A dan nilai B, yaitu 5 dan 6. Untuk menghitung hasil marginal utility, delta total utility dibagi delta Q. Maka hasil dari marginal utility A adalah 30 dibagi 6 hasilnya 5, 18 dibagi 6 hasilnya 3, 15 dibagi 6 hasilnya 2,5, 10 dibagi 6 hasilnya 1,6, 8 dibagi 6 hasilnya 1,3, 0 dibagi 6 hasilnya 0, minus 6 dibagi 6 hasilnya minus 1, minus 10 dibagi 6 hasilnya minus 1,6. Sedangkan hasil dari marginal utility B adalah 40 dibagi 8 hasilnya 5, 16 dibagi 8 hasilnya 2, 13 dibagi 8 hasilnya 1,625, 27 dibagi 8 hasilnya 3,375, 14 dibagi 8 hasilnya 1,75, 8 dibagi 8 hasilnya 1, 0 dibagi 8 hasilnya 0, minus 19 dibagi 8 hasilnya minus 2,375. Perkenalkan, nama saya Wawan Ridwan, MN20D. Saya akan menjelaskan kendala konsumen sampai bentuk kurva kepuasan yang sama. Kendala konsumen atau disebut juga budget constraint line atau budget line. M240.000. Kenapa jadi 240.000? Itu hasil dari kali 2 masker kain sama masker medis. Soalnya masker kain harganya itu 120 sama masker medis harganya 120. Jadi masker kain satuannya itu 8.000 dan masker medis 6.000 kurang lebih. B. Bentuk kurva kepuasan indifference curve. M240.000, masker kain 8.000, masker medis 6.000. Dari hasil tersebut 120-nya dibagi 2 menjadi 120. Udah gitu dibagi lagi. Jadi hasilnya 60.000 dibagi 2 dulu. PX sama PY-nya dikebawahin. Nah, jadi 60.000
dibagi 6.000 hasilnya 10, dan PY-nya 60.000 dibagi 8.000 hasilnya jadi 7,5. Hasil bentuk kurva kepuasan yang sama tersebut bisa dilihat dari yang sebelah kiri kurvanya. Y-nya itu 15 dan X-nya itu 16. Terus di bawahnya lagi 75, Y-nya dan X-nya 10. 6Y sama 16X. Itu hasil dari bentuk kurva yang udah dikalikan. Saya Apriani dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang kendala konsumen budget constraint line atau budget line. Kita bikin kurvanya, yang Y itu masker kain, yang X itu masker medis. Diketahui M itu budget yang kita punya 120.000, harga masker kain atau PY itu 8.000, harga masker medis atau VX itu 6.000. Rumus budget line, Y sama dengan M per PY dikurang PX per PY. 120.000 per 8.000 dikurang 6.000 per 8.000 sama dengan 15 dikurang 0,75X. Asumsi yang pertama, 120.000 per 6.000 sama dengan 20. Asumsi yang kedua, 120.000 per 8.000 sama dengan 15. Kita simpan yang 20-nya di X, yang 15-nya di Y. Consumer equilibrium. Kita bikin kurva budget line-nya, 120.000 per 6.000 sama dengan 20, 120.000 per 8.000 sama dengan 15. Yang kayak biasa, 20-nya di X, 15-nya di Y. Itu budget line yang di slide sebelumnya. Kita bikin asumsi yang pertama. M, budget yang kita punya, di sini kita ambil 60.000 dibagi 2 sama dengan 30.000. X 30.000 per 6.000 sama dengan 5. Y 30.000 per 8.000 sama dengan 3,75. 5-nya kita simpan di X, 3,75-nya kita simpan di Y. Dan kurvanya itu di bawah budget line. Kita bikin asumsi yang kedua. Asumsi yang kedua itu kita ambil dari kurva indifference. VX 60.000 per 6.000 sama dengan 10. PY 60.000 per 8.000 sama dengan 7,5. 10-nya kita simpan di X, 7,5-nya kita simpan di Y. Dan kurvanya itu pas dengan budget line. Terus kita bikin asumsi yang ketiga, kita ambil budgetnya 210.000 dibagi 2 sama dengan 105.000. X 105.000 per 6.000 sama dengan 17,5. Y 105.000 per 8.000 sama dengan 13,1. 17,5-nya kita simpan di X, 13,1-nya kita simpan di Y. Dan kurvanya itu melebihi budget line. Sekian penjelasan dari kelompok 2 mengenai teori perilaku konsumen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.